Alhamdulillah sudah ada Mas Yutoto juga Ustaz, yang kita belajar. Alhamdulillah. Mas Yutoto masih di Palembang apa udah mudik? Masih Ustaz, kita bagian Mudik ya? Satgas. Masya Allah. Baik Ustaz, kayaknya kita aja mulai, yang lain kayaknya sedang berkepentingan. Baik. Assalamualaikum jami'an bismillah tahiyatan min indillah tahiyatan minal jannah tahiyatan barakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, rabbana zidna ilma warzuqna fahma.
Bapak, Ibu-ibu, ikhwatul iman rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kita berkesempatan untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat belajar kita hari ini sebagai salah satu amal ibadah kita di bulan Ramadan yang dapat memperberat timbangan hasanat kita, timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimahullah, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah memasuki Ad-Dars Sadis Asyar, ya, pelajaran ke-16. Di pelajaran ke-16 ini sebetulnya penulis ingin menunjukkan kepada kita satu kaidah. Satu kaidah yaitu kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun. Kullu jam'in, setiap jamak, ghairi aqilin, yang tidak berakal, ya, mu'annatsun, dianggap sebagai mu'annas. Ya, setiap jamak yang tidak berakal dianggap mu'annas. Setiap jamak dari kata benda yang benda itu tidak berakal, ya, setiap jamak dari kata benda, ya, dari isim, ya. Dalam bahasa Arab itu isim itu ada benda mati, benda hidup gitu, ya. Nah, manusia itu hidup, ya, jin hidup, ya, kemudian hewan hidup, ya. Nah, ada juga isim yang ghairu aqil, yang tidak berakal, ya. Yaitu benda-benda mati, ya, seperti buku, kemudian pulpen, kemudian rumah, dan seterusnya. Nah, setiap kata benda yang tidak berakal itu dianggap mu'annats. Setiap jamak dari kata benda yang tidak berakal itu dianggap mu'annats, dianggap perempuan. Karenanya ketika kita menunjuk benda-benda jamak yang tidak berakal, maka kita gunakan kata tunjuk perempuan. Contoh, al-aqlamu, kita gunakan kata hadhihi, kata tunjuknya hadhihi. Demikian juga al-kutubu, kita gunakan kata tunjuknya hadhihi. Dan sifat dari al-kutubu itu adalah al-jadidatu. Al-jadidatu ini menunjuk kepada mu'annats, ya. Sifat untuk mu'annats, ya, sifat untuk perempuan, kayak tamarbutoh, ya. Kemudian ketika menunjuk dafatirukum, ya, aina dafatirukum, di mana buku-buku tulis kalian, maka kita mengganti kata dafatir itu dengan kata ganti hiya. Hiya, dia ini adalah dia perempuan. Hiya, dia, huna ala hadzal maktabi, dia di sini di atas meja ini. Jadi inilah kaidah yang penting kita ingat-ingat, ya, bahwa setiap jamak dari isim yang tidak berakal itu dianggap sebagai isim mu'annats, sebagai isim mufrad yang mu'annats. Sehingga dia jika ditunjuk dia menggunakan kata tunjuk untuk mufrad mu'annats. Kemudian jika dia menjadi mausuf maka sifatnya adalah sifat yang mufrad mu'annats, ya. Apabila dia diganti dengan dhamir maka gunakanlah dhamir yang mufrad mu'annats, ya. Jadi demikian, ya. Nah, kemarin kita sudah masuk kepada tamarin, latihan-latihan. Nah, ini kemarin sudah kita baca sama-sama, ya. Najmun, ketika jamak nujumun maka kita gunakan kata tunjuk mufrad mu'annats, yaitu hadhihi, karena dianggapnya jamak dari benda yang tidak berakal ini adalah mufrad mu'annats, ya. Hadhihi nujumun, hadza darsun, hadhihi durusun, hadza qalamun, hadhihi aqlamun, hadza babun, hadhihi abwabun, hadza nahrun, hadhihi anharun, dan seterusnya. Baik. Nah, ini kemarin PR kita, ya. Coba kita kerjakan, ya. Rajulun, kita tunjuk dengan kata tunjuk yang mana? Hadza, hadhihi, atau haula'i, ya. Rajulun, laki-laki, ya, seorang laki-laki, maka dia mufrad, dia mudzakkar. Kalau mudzakkar maka gunakan kata hadza, ya. Ya, kalau laki-laki gunakan kata hadza. Kecuali kalau dia banyak maka gunakan haula'i, karena dia adalah isim yang
akil, isim yang berakal. Kemudian rijalun, hada, hadhihi, au haula'i. Rijalun, haula'i. Ya, demikian seterusnya kita coba kita coba kerjakan. Bu Eka mau coba? Bu Eka siap? Musta'id dah? Maaf Ustaz, saya nggak pernah ikut kelas. Mau dengerin Nah, dulu. mustami saja dulu ya. Kita ada menjadi pendengar dulu, menyimak dulu. Baik. Ya, mau listener dulu Pak Ustaz. Baik. Pak Herianto mau coba silakan. Musta'id. Ya Ustaz, yang nomor berapa Ustaz? Baru bergabung. Nomor 3. 3, 4, 5. Silakan. Kalbun. Kalbun menunjuknya dengan kata tunjuk apa? Hadza, hadhihi, kalbun. atau haula'i. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Masya Allah, mumtaz. Kalbun artinya anjing ya, anjing. Karena satu tunjuk hadza, hadza kalbun. Kilabun, hadza, hadhihi, au haula'i. Hazihi kilabun. Hadhihi kilabun. Kilabun adalah isim yang jamak, tidak berakal, ghairu aqil. Maka dia dianggap sebagai mufrad muannats. Maka kita gunakan isim isyarahnya adalah isim untuk mufrad yang muannats. Hadhihi kilabun. Kemudian durusun. Hadza, hadhihi, au haula'i. Hazihi durusun. Hadhihi durusun. Masya Allah. Hadhihi durusun. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Herianto. Sama-sama. Nah, nastamir, kita lanjutkan. Pak Mufti. Pak Mufti, hal anta musta'id? Pak Mufti, apakah siap? Nomor Nah, tadi. Rokmu sadis, nomor 6. Ya. Nah, mudarrisuna, hadza, hadhihi, au haula'i. Haula'i mudarrisuna. Haula'i mudarrisuna, mumtaz. Akhawati, hadza, hadhihi, au haula'i. Haula'i akhwati. نعم هؤلاء أخواتي ممتاز أقلام هذا هذه أو هؤلاء Hadhihi aqlamu. هذه أقلام. Mengapa hadhihi? Karena aqlamun adalah Jamak qalam. jamak yang tidak berakal ya. Maka dia dianggap muannats mufrad. Hadhihi aqlam. Baik, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik Pak Mufti. Berikutnya Pak Muhadi. Pak Muhadi, hal anta musta'id? Siapa? Siap Ustaz. Nah, rokmu tasi, nomor 9, ya, kemudian 10 dan 11. Kitabun, hada, hadhi, au haulai. Hada kitabun. Hada kitabun, mumtaz. Sayyaratun, hada, hadhi, au haulai. Hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Sayyaratun. Rokmu hadi asar. Hadihi sayyaratun. Nah, Masya Allah, mumtaz. Hadihi sayyaratun. Jadi baik dia mufrad ataupun jamak, untuk sayyaratun, maka tetap dia dianggap sebagai muannats yang mufrad, sehingga dipanggilnya dengan atau ditunjuknya dengan kata tunjuk hadihi, ya, dua-duanya sama. Baik, terima kasih Pak Muhadi. Barakallahu fiik. Berikutnya Bu Suharti. Suharti, hal anti musta'iddah? Siap, Bu? Insyaallah Ustaz. Nomor 12. Himarun. Hada himarun. Hada himarun. Ada baca himar, ada baca khimar ya. Kalau himar ini artinya keledai. Kalau khi pakai kho ya, itu artinya kerudung. Harus hati-hati dalam melafalkannya. Ha dan ha. Nah. Kutub. Hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Humurun. Hadhihi humurun. Hadhihi humurun. Hadhihi humurun. Humur adalah jamak dari himarun. Ya. Baik. Terima kasih Bu Suharti. Berikutnya Pak Yutoto. Tafadhal Pak Yutoto. Nomor 16.
nomor berapa? 15, 16, 17. Tafadhal. Ainun. Hadhihi ainun. Hadhihi ainun. Tabibatun. Hadhihi tabibatun. Masya Allah, mumtaz. Tabibatun. Haula'i tabibatun. Haula'i tabibatun. Naam. Mumtaz. Terima kasih Pak Yutoto. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, itu tadi ya. Kita sudah latihan ya, latihan ketiga. Bagaimana kita menunjuk ya benda-benda dengan isim isyarah lil qarib. Isim isyarah lil qarib ada 3 pilihannya. Hadza, hadhihi, atau haula'i. Hadza ini untuk benda yang mufrad, satu ya, mufrad tunggal, dan mudzakkar, baik dia akil maupun ghairu akil. Kemudian hadhihi ini untuk benda yang mufrad namun muannats ya, perempuan, baik yang akil maupun yang ghairu akil. Kemudian kedua, hadhihi juga digunakan untuk benda yang ghairu akil, yang jamak ghairu akil, maka digunakan juga hadhihi. Kemudian haula'i ini untuk benda atau isim yang akil, yang berakal, yang jamak ya, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka gunakan kata tunjuk haula'i. Baik. Nah, dengan logika yang sama, dengan cara memahami yang sama, maka kita juga bisa menunjuk benda-benda yang jauh dengan isim isyarah lil ba'id yang juga ada 3 pilihannya. Dzalika, tilka, ulaika. Jadi kalau ketemu dengan isim muannats yang jamak ghairu akil, maka gunakanlah kata tunjuk tilka ya, tilka. Tilka ini untuk muannats yang mufrad maupun untuk muannats yang jamak tapi jamaknya ghairu akil. Ya, gunakan kata tilka. Baik. Contoh ya, nomor 1, talibun. Dzalika, tilka, ulaika. Talibun laki-laki, maka gunakan kata dzalika. Tullabun. Dzalika, tilka, ulaika. Tullabun karena jamak, maka kita gunakan kata ulaika. Ya. Berikutnya silahkan Pak Herianto. Pak Herianto nomor 3. Najmun. Zalika najmun. Dzalika najmun, mumtaz. Nujumun. Ulaika nujumun. Nujumun tidak berakal, Pak. Tilka. Ya. Tilka nujumun. Tilka nujumun. Masya Allah, mumtaz. Satu lagi, Pak. Bintun. Tilka bintun. Tilka bintun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik, Pak Herianto. Terima kasih. Berikutnya Pak Mufti. Silakan Pak Mufti. Nomor 6. Banatun. Dzalika, tilka, au ulaika. Ulaika banatun. Ulaika banatun. Ini jamak ya. Jamak dari apa? Banatun. Bintun tadi. Jamak dari bintun. Darrajatun. Ulaika darrajatun. La. Darrajatun. Muannats. Oh, mana tilka darrajatun. Nah, tilka darrajatun. Ma mana darrajah? Sepeda. Betul, sepeda. Darrajatun. Raqmu tsamin, nomor ke-8. Darrajatun. Dzalika, tilka, au ulaika. Silakan. Tilka darrajatun. Tilka darrajatun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Mufti. Berikutnya Pak Muhadi. Nomor 9. Sarirun. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Mumtaz. Sururun. Tilka sururun. Tilka sururun. Masya Allah, mumtaz. Dajjajatun. Tilka dajjajatun. Naam, tilka dajjajatun. Naam, mumtaz. Baik, barakallahu fiik Pak Muhadi. Berikutnya Bu Suharti. Bu Suharti, silakan nomor 12. Ini dibacanya apa Bu kira-kira Bu? Madrasah atau mudarrisah?
Mudarrisatun. Na'am, mudarrisatun. Kita baca mudarrisatun. Karena apa? Karena harokatnya itu di bawah tasydid ya. Jadi ini dibacanya i ya. Ini merupakan kasrah ya. Mudarrisatun. Dzalika, tilka, au ulaika. Tilka mudarrisatun. Tilka mudarrisatun. Mudarrisatun. Dzalika, tilka, ulaika. Ulaika mudarrisatun. Naam, ulaika mudarrisatun. Satu lagi, hajun. Dzalika, tilka, au ulaika. Dzalika hajun. Naam, mumtaz. Dzalika hajun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Suharti. Terakhir Pak Yutoto. Nomor 15. Hujjajun. Ulaika hujjajun. Masya Allah, mumtaz. Masjidun. Dzalika masjidun. Dzalika masjidun. Sayyaratun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Masya Allah, mumtaz. Terima kasih Pak Yutoto. Nah, itu tadi ya, kita menggunakan isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah untuk yang jauh. Ya. Maka pilihannya sama seperti isim isyarah lil qarib, pilihannya juga ada 3, yaitu dzalika, ini untuk mufrad yang mudzakkar, kemudian tilka, tilka untuk mufrad yang muannats, ataupun untuk jamak ghair aqil ya, baik mudzakkar maupun muannats dia pakai kata tilka kalau dia jamak ghair aqil. Kemudian ulaika, ulaika ini untuk jamak yang berakal, baik muannats maupun mudzakkar. Kalau dia jamak dari isim yang berakal, maka dia memakai ulaika. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Ada kata-kata yang belum tahu artinya? Silakan. Ada tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, lanjutannya adalah di sini ada diagram ya. Ada apa istilahnya? Diagram apa tabel? Ya. Ada kotak-kotak lah pokoknya ya. Murabba', ada kotak-kotak yang menunjukkan isim isyarah untuk yang dekat adalah hada atau hadhihi. Ini untuk yang dekat. Kalau jamaknya dia gunakan haulai. Ya, kalau jamak muannats dia gunakan kata haulai juga. Jadi hada, hadhihi, haulai. Ya. Kita baca sama-sama. Silakan di on mic semuanya. Tafadhalu. Hadza talibun. Hadza talibun. Haulai tullabun. Haulai tullabun. Sekarang muannasnya. Hadhihi talibatun. Hadhihi talibatun. Jamaknya haulai talibatun. Haulai talibatun. Nah, sekarang untuk yang jauh. Dzalika talibun. Dzalika talibun. Kalau banyak, ulaika tullabun. Ulaika tullabun. Muannasnya tilka talibatun. Tilka talibatun. Muannas yang jamak ulaika talibatun. Ulaika talibatun. Talibatun, masya Allah. Nah ini semua akil ya, tadi berakal ya. Nomor 1 maupun nomor 2. Sekarang nomor 3, ghairu akil, ghairul akil, yang tidak berakal. Hadza baitun. Hadza baitun. Kalau jamak hadhihi buyutun. Hadhihi buyutun. Nah, muannasnya hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun.
muannas yang jamak tapi ghairu aqil, hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Masya Allah, mumtaz. Kemudian untuk yang jauh, dzalika baitun. Dzalika baitun. Tilka buyutun. Tilka buyutun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Jamaknya tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Nah, Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiik. Terima kasih Pak, di off mic terlebih dahulu. Nah, itulah tadi ya, apa namanya, isim isyarah, baik untuk yang berakal maupun yang untuk tidak berakal. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ini pelajaran ke-17. Tapi sebelumnya saya mohon izin terlebih dahulu Pak. Saya mau cuci muka dulu, ini kelihatan ngantuk sekali saya. Ya, mohon izin 3 menit Pak ya. Saya off dulu sebentar. Ya. Baik teman-teman, sambil menunggu Ustadz, adakah apa tadi kata-kata mufrodat yang perlu diartikan dari tabel yang sebelumnya, dari daftar yang sebelumnya? Kayak tadi darrojatun, itu sepeda. Mungkin ada yang belum tahu. Lupa-lupa lagi sururun yang gitu-gitu. Ya, sururun itu tempat tidur. Nuranjang. Sarirun itu tunggal, sururun itu jamak. Ya. Dajajatun. Dajajatun itu bebek mentok. Apa ya? Apa ayam? Ya. Kalau nggak salah dajajatun. Ayam betina. Dikun dajajatun. Ya. Kalau dikun ayam jantan. Nah, memang kita belajar bahasa Arab itu satu paket antara grammar, antara nahwu begini dengan mufrodat. Jadi ya kita dua-duanya dipelajari. Sementara kita belum belajar sorof, tapi nanti akan ketemu ya. Tapi yang pertama ini kita banyak belajar kaidah-kaidah. Kaidah ini memang di pelajaran nahwu. Kalau kita bagi di nahwu sorof. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Saya juga mengalami hal ini pada awal-awal, tapi alhamdulillah misalnya di Ramadan ini ya sambil membaca Al-Quran kita sudah terlintas apa artinya. Walaupun mungkin 1-2 kita harus melihat terjemahan atau melihat kamus, tapi secara garis besar kita sudah memahami artinya. Nah, saya ingin berbagi ini kepada teman-teman. Ternyata nggak ada ruginya kita terus belajar, walaupun mungkin terasa tidak ada perkembangan, tapi kita bisa merasakan pada saat kita membaca Al-Quran, ini ya kita sudah semakin paham kenapa ini fathah, ini domah, ini kasroh. Kemudian kita juga tahu ini fiil, ini isim. Dengan begitu kita sudah ya apa namanya, ya separuh memahami lah begitu. Tidak terasa kalau dulu baca kayaknya berat, misalnya belum sampai Ramadan sudah habis kita belum khatam. Nah sekarang karena kita juga sudah tahu mulai dan berhenti dari membaca, karena kita sudah memahami artinya, alhamdulillah ya kita sudah bisa mengulang lagi dari depan ini bacanya. Sekaligus kita juga memahami arti yang kita baca. Tapi itu semua perjalanan teman-teman, jadi tidak tiba-tiba terus kemudian kita bisa.
Tapi memang ada proses. Ada proses. Ini saya belajar dari Ustadz Setiawan ini sejak tahun 2014. Artinya sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Dari ya 0 sama sekali. Tapi insya Allah pelan-pelan kita nanti akan paham. Mbak Paris, semangat Mbak Paris. Jadi kalau dikasih tugas, baca aja. Ya, berani Mbak. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi, Tadi jangan belum loading. ngeper. Nanti salah dibenerin, nggak usah khawatir. Iya, Pak. Baik. Jadi biar kedorong, kita semangat, gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya ini. Dan mungkin ini pelajaran terakhir ya, pelajaran ke-17 ini. Nanti ba'da Idul Fitri kita akan ada ujian ya, insyaallah ya, ujian tengah buku insyaallah. Baik. Insyaallah nggak susah-susah lah, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Baik, kita akan masuk ke ad-darsu sabi ashar, pelajaran ke-17. Di sini ada beberapa paragraf, beberapa fakrah yang akan kita baca sama-sama. Baik. Tafadhal, perhatikan, istami' thumma karrir. Istami'u thumma karriru. Dengarkan, kemudian ikuti. Ya. Silakan di on mic semuanya. Saya akan baca, kemudian silakan nanti diikuti. Abwabul masjidi maftuhatun. Tafadhalu. Abwabul masjidi maftuhatun. Liman hadhil buyutul jadidatu. Liman hadhil buyutul jadidatu. Hiya limudiris syarikati. Hiya limudiris syarikati. Nah, ulang ya. Hiya limudiris syarikati. Hiya limudiris syarikati. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Hadhihi durusu sahlatun. Hadhihi durusu sahlatun. Fil hindi lughatun kathiratun. Fil hindi lughatun kathiratun. Ainal kutubul jadidatu. Ainal kutubul jadidatu. Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Nah, diulang. Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Tilka sururu maksuratun. Tilka As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun.
Hadhil humuru lil fallahi. Ini ada bainal qausain, ya, di antara kurung, al-humuru al-hamiru. Maksudnya adalah al-humur ini adalah jamak dari himar. Himar itu adalah keledai, ya. Nah, jamak dari himar itu bisa humur, ya, al-humur, atau bisa juga al-hamiru. Ya, ini kedua-duanya sama-sama bentuk jamak dari himar. Ya. Jadi bisa dibaca hadhil humuru atau hadhil hamiru lil fallah. Mustamir. Aina kutubukunna ya akhawatu? Aina kutubukunna hiya fil fasli. Iya. Hadhihi kutubi. Wa tilka kutubu ukhti. Wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi makatibut tullabi. Hadihi makatibut tullabi. Fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Selesai, ya. Baik. Nah, ini ada 13, ya, kalimat, ya, 13 paragraf yang kita pelajari, dan 13 kalimat ini seluruhnya menunjukkan bahwasanya setiap jamak dari isim yang tidak berakal itu dianggapnya mufrad muannas, ya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lagi, tapi kita akan baca lagi. Silakan, saya minta satu-satu untuk coba baca. Silahkan, nomor 1 Pak Herianto, silahkan coba baca kembali rokmul awal. Tafadhal. Abwab. Abwab. Silakan. Abwabul masjidi maftuhatun. Masya Allah, ahsanta. Abwabul masjidi maftuhatun. Diulang sekali lagi, Pak. Abwabul masjidi maftuhatun. Nah, bisa coba terjemahkan makna abwab? Abwabun jam'un minal babi, al-bab. Jamak dari al-bab. Apa makna bab? Babus salam, babu rahmah, ya, bab. Apa artinya babun? Babun pintu. Pintu. Abwabun bentuk jamaknya, berarti pintu-pintu, begitu, ya. Pintu-pintu masjid maftuhatun, terbuka. Masya Allah, ahsanta. Abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid terbuka. Nah, bisa diperhatikan di sini abwabul masjid, pintu-pintu masjid. Ini kan benda yang tidak berakal dan dia jamak karena disebut tadi abwab, pintu-pintu masjid. Abwabul masjid, ya, pintu-pintu masjid ini, ya, butuh khabar, keterangan. Keterangannya adalah maftuhatun. Perhatikan di sini maftuhatun, keterangannya menjadi muannas. Ya, kenapa muannas? Karena abwabul masjid tadi adalah jamak dari benda yang tidak berakal, jamak dari isim yang tidak berakal. Maka khabarnya adalah mufrad muannas. Baik, terima kasih Pak Herianto. Berikutnya Pak Mufti Rokmu Tsani, silakan. Jarrib, coba. Iqra, baca. Liman hadhil buyutul jadidatu. Nah, Hiyal mudiris sarikati. sini ada li mudiri.
Hiya li mudiris syarikati. Masya Allah, ahsanta. Liman hadhil buyutul jadidatu hiya li mudiris syarikati. Silakan artinya apa Pak? Liman? Di mana La, liman. punya siapa? Betul, punya siapa? Siapa? Hadhihi Ini al-buyutu. rumah-rumah baru. Betul, Masya Allah, ahsanta. Milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Siapa rumah yang baru ini? Ini Laisa ini, hiya. Itu mereka ya Pak? Dia. Ya. Dia, kita terjemahkan harfiah saja. Dia milik kepala sekolah. Kalau di sini mudir adalah direktur. Direktur syarikah perusahaan. Nah, ya, dia milik direktur perusahaan. Ya. Baik, Masya Allah, ahsanta. Terima kasih Pak Mufti. Ya. Baik, saya jelaskan dulu ya tadi ya. Al-buyutul jadidatu di sini adalah isim jamak ghairu akil, ya, jamak ghairu akil, sehingga dia dianggap muannats, dia dianggap mufrad muannats. Konsekuensinya karena dia dianggap mufrad muannats, isim isyarahnya adalah hadhihi, dan kemudian sifatnya juga adalah al-jadidatu. Dan ketika dia diganti dengan dhamir, maka dhamirnya juga adalah dhamir muannats, yaitu hiya. Ya, konsekuensi dari al-buyutu adalah sim yang jamak ghairu akil. Tapi udah mandi sih. Baik. Berikutnya setelah Pak Mufti, silakan Pak Muhadi. Tafadhal Pak Muhadi. Iqra. Raqmu thalith. An-nujumu jamilatun. Masya Allah. Ahsanta. An-nujumu jamilatun. Apa artinya Pak? Bintang-bintang itu indah. Bintang-bintang itu indah. Masya Allah. Ahsanta. Mumtaz. Terima kasih Pak Muhadi. Ya, ini nomor 3 tadi. An-nujumu jamilatun. An-nujumu juga adalah jamak dari benda yang tidak berakal. Ya. Dan kedudukannya, karena dia ada di depan, ya, apalagi pakai alif lam, ya, ma'rifah, nah, kedudukannya menjadi mubtada. Dia butuh khobar. Keterangannya apa? Keterangannya adalah jamilatun. Khobarnya di sini pakai tak marbutoh, menunjukkan bahwa dia adalah muannats. Kenapa khobarnya muannats? Karena an-nujumu adalah isim yang jamak tidak berakal dan dianggap juga sebagai muannats. Karenanya khobarnya juga muannats. Baik, nomor 4, silakan Pak Bu Suharti. Silakan Bu Suharti. Hadhihi durusu sahlatun. Masya Allah, ahsanti. Hadhihi durusu sahlatun. Apa artinya Bu? Pelajaran-pelajaran ini mudah. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Nah, Masya Allah, ahsanti. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu. Ya, ini saya jelaskan lagi ya. Ad-durusu ini adalah isim yang jamak tidak berakal. Karenanya dia ditunjuk dengan isim isyarah, ya, yang dipakai untuk muannats, mufrad. Kemudian sifatnya juga, bukan sifatnya, khobarnya juga adalah pakai tamar butoh, karena dia dianggap sebagai mufrad muannats. Baik. Silakan berikutnya Pak Yutoto. Nah, tafadhal. Raqmu sadis. Salah. Raqmul khamis, nomor 5 dulu. Fil hindi. Fil hindi lugatun kathiratun. Nah, ahsanta. Ma ma'nahu? Artinya? Di India bahasa-bahasa banyak. Nah, Masya Allah. Di India bahasa-bahasa banyak, ya. Tapi lebih banyak lagi di Indonesia ya. Indonesia lebih banyak lagi. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Yutoto. Ya. Di sini juga ada isim jamak yang ghairu akil, yaitu apa? Lughatun. Ya, jamak dari apa? Jamak dari lughatun. Jamaknya adalah lughatun. Karenanya dia punya khobarnya juga adalah muannats yang mufrad. Nomor 6, silakan Bu Eka mau coba.
Iya, Pak. Masya Allah. Barakallah. Coba Bu, nomor 6. Aina. Ainal kitabu. Ainal kutubu. Ainal kutubu jadi datu. Masya Allah. Iya fil maktabu. Fil maktaba. Maktabatu. Maktabati. Karena ada fi, dia jadi kasrah ya. Iya. Iya fil maktabati. Masya Allah. Ahsanti. Iya fil maktabati. Artinya Bu, coba-coba. Aina. Di mana buku-buku baru itu, buku-buku baru itu ada di atas meja. Lah, fil maktabah artinya perpustakaan. Dia di perpustakaan. Buku baru itu ada di perpustakaan. Nah, ya, memang mirip antara perpustakaan dengan meja. Bedanya hanya ada tak marbutohnya saja. Kalau ada tak marbutoh maka artinya adalah perpustakaan. Kalau maktabun itu artinya meja. Baik, Masya. Nah, terima kasih Bu Eka. Afwan. Ya. Jadi butuh kebiasaan saja kita baca bahasa Arab ini. Insya Allah dengan kita terbiasa, insya Allah bisa. Ya. Nomor 7, silakan Pak Herianto lagi. Ya, Pak Herianto. Nah, nomor 7, silakan. Tafadhal. Tilkas sururu maksurotun. Nah, apa artinya Pak? Itu tempat tidur yang patah. Nah, tempat-tempat tidur yang patah, betul. Yang rusak. Betul. Ya. Itu tempat-tempat tidur yang rusak. Nah, surur jamak dari apa Pak? Tempat sarirun. Sarirun, Masya Allah, mumtaz. Asalnya sarirun, jamaknya sururu. Ya, karena dia jamak, tidak berakal, maka khobarnya adalah maksurat. Baik, terima kasih Pak Herianto. Berikutnya Pak Mufti. Rokmus Thamin, nomor 8. As-sa'atul yabaniyatu rohisatu. Rohisatun. Nah, apa artinya Pak? Jam-jam. Bukan jam-jam, satu doang, as-sa'ah. Oh, saat. Jam Jepang. Rohisah apa saja? Murah. Nah, murah. Jam Jepang murah. Nah, maksudnya jam yang berasal dari Jepang. Rohisatun, harganya murah. Ya, di sini as-sa'ah mufrad ya, bukan jamak ya. Mufrad, dan kemudian sifatnya juga adalah mufrad yang muannats, kemudian khabarnya adalah juga mufrad ya, yang muannats. Baik, terima kasih Pak Mufti. Berikutnya Pak Muhadi. Prof Mutasi. Nomor 9. Oh, Pak Muhadi keluar dulu. Berikutnya Bu Suharti, silakan. Nomor 9. Hadhil humuru lil fallahi. Nah, artinya Bu? Keledai-keledai ini di kebun. Milik. Ya, milik Fallah. Fallah itu apa ya? Lupa Pak Ustaz. Milik petani. Oh, milik petani. Keledai-keledai ini milik petani. Masya Allah, ahsanti. Keledai-keledai ini milik petani. Hadhil humuru lil fallah. Terima kasih Bu Suharti. Ya, jadi humur ini keledai-keledai jamak dari himarun. Nah, himarun jamaknya bisa humurun, bisa juga hamirun. Ada dua bentuk jamak. Ya. Nah, lil fallah. Fallah ini artinya petani. Kita ingatlah petani itu sering mendapatkan kesuksesan. Makanya hayya 'alal falah ya, bukan falah. Tapi satu akar kata ini, falah dan falah. Ya. Ustaz. Ya. Tadi kan kalau humuru keledai, terus ada lagi yang huruf kho tadi apa Ustaz? Ya, ada lagi khumuru. Ya. Itu artinya jamak dari khimarun. Jamaknya adalah khumurun. Artinya kerudung.
Kalau kamar yang minuman keras itu tak sama ya Ustaz tulisannya? Sama, satu akar kata dengan khumuru karena ada kha-nya ya. Tapi beda dengan khumur ya. Kalau minuman keras itu khamrun. Khamrun ya. Jamaknya adalah apa itu? Jamaknya apa? Khumurun juga, khumurun. Kan kalau kita sering dengar itu kayak orang pas lagi kayak pas rambut kan khamar gitu. Iya. Maksudnya itu berarti kayak sama gitu sama dengan kerudung ya? Tulisannya khamrun, tapi kita bacanya khomar. Asalnya tulisannya adalah khamrun. Nah, khamrun dan khumur. Tadi kerudung apa? Kerudung itu khimarun, ya, khimarun dan khamrun itu memang satu akar kata. Artinya sesuatu yang menutup. Kalau khamrun itu menutup akal. Kalau khimar itu menutup rambut. Pakai kha ya. Pakai ha itu artinya keledai, himar. Ini kalau salah baca ya, orang Indonesia kadang suka salah baca antara ha dan kha. Kalau salah baca ini bisa salah betul maknanya. Tapi kalau kerudung dan khamar memang sama-sama pakai kha ya, dan maknanya juga memang mirip, sama-sama menutup. Sekian Bu ya. Nah. Baik Ustadz, gantian saya lagi Ustadz, tadi Afan kepencet. Jadi salah mencet. Nomor 10. Aina. Aina kutubukunna ya akhawati. Ya akhawatu. Nah. Dia fil fasli. Masya Allah, mumtaz. Apa artinya Pak? Di mana buku-buku kalian ya saudara-saudara perempuan? Dia ada di kelas. Dia di dalam kelas. Nah, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiqh. Terima kasih Pak. Nah, ini bisa dilihat sini ya. Kutubukunna, kitab-kitab. Kunna kalian, kitab-kitab. Kitab-kitab ini adalah isim jamak ghairu akil. Ya, sehingga ketika diganti dengan dhamir, kutub di sini adalah tadi kitab-kitab ya, diganti dengan dhamir, dhamirnya memakai hiya. Hiya adalah dhamir untuk muannats yang mufrad. Jadi setiap jamak yang ghairu akil itu dianggap muannats mufrad. Nomor 11, silakan Pak Yuto. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Kutubu ukhti, Masya Allah. Ahsanta. Apa artinya Pak? Ini buku-bukuku dan itu buku-buku saudaraku, saudara perempuanku. Nah, ini buku-bukuku dan itu buku-buku saudara perempuan. Baik, terima kasih Pak Yutoto. Kembali lagi naik ke atas. Bu Eka Parisia. Kita coba lagi Bu. Nomor 12. Hazihi makatibul Hazihi makatibul tulabi. Naam, ahsanti. Hadhihi makatibut tullabi. Makatib adalah jamak dari maktabun. Apa maktabun Bu? Meja. Nah, tadi hadhihi ini meja-mejanya. Meja. Tullab jamak dari talib. Mana talib? Talibun. Dokter tabibun. Dokter tabibun talib. Talibul ilm. Utlubul ilma. Guru murid. Mahasiswa. Talib artinya adalah pelajar ya. Hadhihi makatibut tullabi berarti artinya apa Bu? Ini mana hazihi. Ini meja-meja murid. Betul, Masya Allah. Ahsanti. Ini meja-mejanya murid. Meja-mejanya siswa. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Eka. Berikutnya yang terakhir. Pak Herianto. Nomor 13. Fi hajas syari'i fanadiku kabirotun. Masya Allah. Ahsanta. Fi hadas syari'i fanadiku kabirotun. Apa artinya Pak?
Ini ini syari' mana syari'? lupa Ustaz. Jalan. Syariat Islam, jalan Islam. Di jalan ini. Di jalan ini. Fanadiqu, jamak dari funduk. Apa mana funduk? Pondok. Pondok hotel. Hotel kabiratun. Hotel-hotel yang besar. Masya Allah, santa. Di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. Ya, baik. Terima kasih. Nomor 12 tadi, Ustaz. Ya. Kenapa tulabi, Ustaz? Belakangnya, Ustaz. Nah, ya, karena dia menjadi mudhafun ilaih. Ya. Menjadi pemilik dari makatibu. Ya. Kita ingat ya, mudhafun ilaih itu harus kasrah. Ya. Abul masjidi, kitabul ustadzi, ya. Jadi mudhaf ilaih harus kasrah. Jadi di sini makatibut tullabi. Baik, alhamdulillah. Kita selesai ini membaca nomor 1 sampai 13. Dari nomor 1 sampai 13 ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik mengenai artinya maupun mengenai tarkibat tadi ya, apa susunan dari kata-katanya. Kenapa harokatnya begini, kenapa harokatnya begitu? Silakan, ada pertanyaan nomor 1 sampai 13? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke, ada waktu udah habis ya. Kita masuk ke latihan. Langsung aja latihan 2 ya. Ya, ini sekalian PR nih. Latihan 2, perhatikan. Al-babu maftuhun. Ya. Perintahnya adalah hawil mubtada fi kullin minal jumalil atiyah ila jam'in. Rubahlah setiap mubtada pada setiap kalimat berikut ini kepada bentuk jamak. Rubah mubtadanya ke bentuk jamak. Mubtada itu kata yang depan. Al-babu maftuhun. Rubah ya. Kata di depannya al-babu. Al-babu kita ubah menjadi apa? Al-abwabu. Jamaknya. Maftuhun khabarnya berubah menjadi maftuhatun. Berubah menjadi muannats. Muannats mufrad. Kenapa? Karena al-abwabu adalah isim yang ghairu akil dan jamak. Dianggapnya muannats mufrad. Jadi al-babu maftuhun, al-abwabu maftuhatun. Nomor 1, saya kasih contoh. Hadza qalamun jadidun. Kita rubah qalamun menjadi aqlamun. Berarti hadhihi aqlamun jadidun berubah menjadi apa? Jadidatun. Hadhihi aqlamun jadidatun. Nomor 2, an-najmu jamilun. Silakan Pak Mufti, boleh coba. An-najmu jamilun. Nah, dirubah jadi jamak. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Masya Allah, mumtaz. Gampang Pak ya, alhamdulillah. Berikutnya Pak Muhadi, boleh coba nomor 3. Dzalika kitabun qadimun. Silakan Pak. Dirubah menjadi Tilka kutubun qadimatun. Nah, Masya Allah. Tilka kutubun qadimatun. Jadi sifatnya tinggal ditambah tak marbutoh aja ya. Dia menjadi muannats yang mufrad. Baik, terima kasih Pak Muhadi. Coba lagi Bu Suharti. Nomor 4. Dzalikal baitu jamilun. Silakan dirubah Bu. Jadi Tilkal buyutu jamilatun. Masya Allah, mumtaz. Tilkal buyutu jamilatun. Sekali lagi Pak Yutoto. Nomor 5. Hadzal darsu sahlun. Ubah ke bentuk jamak. Hadza durusu sahlatun. Hadhihi durusu sahlatun. Nah, Masya Allah. Hadhihi durusu sahlatun. Baik, bisa ya. Jadi ini silakan dikerjakan ya, nomor 1 sampai 13 ya, nomor 1 sampai 13, dan tadi sudah kita kerjakan sampai nomor 6 ya. Jadi tinggal
wujud saja. Tapi nomor satunya juga silakan ditulis lagi. Merubah mubtada'nya dari mufrad ke jamak. Dan perhatikan ya, ketika dia rubah menjadi jamak, perhatikan khobarnya atau sifatnya. Kalau ini sifat ya, kalau sama-sama nakirah berarti kan sifat ya. Sifatnya itu harus disesuaikan menjadi mufrad yang muannats. Demikian juga isim isyarahnya juga perhatikan. Ya. Baik, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Insyaallah mudah ya. Berapa Ustaz? PR-nya Ustaz? Bagian 2 nomor 1 sampai 13. Nah, tapi sudah kita kerjakan tadi sampai 6. Hanya dirubah saja, nggak perlu terjemahkan lah. Dirubah saja. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Dan karena ini penghujung Ramadan, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Dan Lebaran besok libur dulu Ustadz ya teman-teman ya. Jadi pekan depannya lagi baru kita mulai ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya panjangkan usia kita bertemu dengan Ramadan kembali tahun yang akan datang. Amin. Baik, demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah Ustaz.